Salam cendekia. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai metode pembelajaran bahasa Inggris di SD, yaitu Totally Physical Response atau TPR. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian TPR, yang kedua ada bentuk aktivitas dari metode TPR, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari metode TPR. Jadi, apa sih itu TPR atau Totally Physical Response? Jadi, TPR atau Totally Physical Response adalah salah satu model pembelajaran bahasa di mana disusun berdasarkan pada koordinasi perintah atau command, ucapan speech, dan juga gerak atau action. Dan juga metode ini mengajarkan bahasa kepada anak didik melalui aktivitas fisik. Dalam metode ini yang akan dilakukan adalah pengucapan sekaligus tindakan. Oleh karena itu, dalam metode ini gestur tubuh kita dan juga ekspresi wajah kita itu sangat penting. Pertama-tama akan diajarkan perintah-perintah gerakan tubuh sederhana dan tidak menggunakan alat peraga atau alat bantu seperti sit down, stand up, walk, and turn around. Dan untuk selanjutnya, siswa dapat menggunakan metode TPR ini di mana mereka dapat berinteraksi menggunakan alat peraga atau berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Seperti contohnya, touch your pen, give me your book, atau give me your pen, close the window, and open the door. Halo semua, saya akan menjelaskan materi mengenai aktivitas TPR. Bentuk aktivitas dengan metode TPR dalam PBM yaitu proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini, banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa, yaitu contohnya yang pertama latihan. Dengan menggunakan perintah interactive drill merupakan aktivitas utama yang dilakukan guru di dalam kelas dari metode TPR. Latihan ini berguna untuk memperoleh gerakan fisik dan aktivitas dari siswa. Contohnya, yang pertama, guru mengatakan stand up, siswa akan meresponnya dengan berdiri. Yang kedua, saat guru mengatakan sit down please, siswa akan merespon dengan duduk. Yang ketiga, saat guru mengatakan touch your hair, siswa akan merespon dengan menyentuh rambutnya. Yaitu yang B ada dialog atau percakapan atau conversation dialog. Yang C bermain peran atau role play dapat dipusatkan pada aktivitas sehari-hari seperti di sekolah, restoran, pasar, dan lain-lain. Kemudian ada presentasi dengan OHP atau LCD. Kelebihan dari TPR. Yang pertama yaitu pembelajaran sangat menyenangkan. Siswa akan merasa senang dan metode ini bisa menjadi penggerak yang nyata di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran sangat mengesankan karena TPR membantu siswa untuk mengenal ungkapan-ungkapan dan kata-kata. Yang ketiga yaitu baik untuk kinestetik siswa yang diperlukan untuk menjadi aktif di dalam kelas. Yang keempat, dapat digunakan baik di dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Dalam hal ini, tidak menjadi masalah seberapa banyak siswa yang kita miliki, sepanjang kita mempersiapkan untuk menjadi pemimpin, siswa akan mengikuti. Yang kelima, TPR tidak membutuhkan banyak persiapan atau material dalam penggunaan TPR. Dalam hal ini, sepanjang kita mampu menguasai apa yang kita praktekkan, itu tidak akan mengambil banyak waktu untuk menilai. Kekurangan dari TPR yaitu yang pertama, metode ini hanya cocok untuk pada tingkat pemula. Meskipun metode ini jelas lebih bermanfaat pada tingkat pemula, karena bahasa target dengan sendirinya memberi aktivitas, namun metode ini berhasil digunakan pada tingkat menengah dan lanjutan. Dalam hal ini, metode ini pada dasarnya menyesuaikan pada bahasa dengan sesuai itu. Yang kedua yaitu metode ini tidak fleksibel untuk mengajarkan segalanya, dan jika sering digunakan metode ini akan berulang. Metode ini adalah cara yang menyenangkan dari merubah dinamika dan langkah dari pembelajaran yang digunakan dalam hubungan dengan metode ini dari teknik lainnya. Kesimpulannya, TPR paling bagus dikombinasikan dengan lainnya karena metode ini perlu banyak kekuatan hingga pembelajaran tidak merasa lebih letih mempelajari bahasa.